Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Eko Dharma Putra Bungklah. Sebelum kita lanjutkan video teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, pada konten kali ini teman-teman saya menunjukkan atau mengupdate teman-teman ya bahan bonsai kelapa gading oren yang saya program. Ini akar ya teman-teman, penuaan akar, pembesaran bonggol, dan sekaligus perawatan daun ya teman-teman. Pada konten sebelumnya saya membuka sabut ini teman-teman. Saya memprogramnya dari awal masih menggunakan sabut seperti ini teman-teman. Ini dua bahan saya update, sudah pernah sering saya bikinkan konten teman-teman. Dan ini terakhir tentang pembukaan sabut ya teman-teman. Guna saya memakai sabut untuk pertumbuhannya, untuk mendukung pertumbuhan teman-teman. Lihat teman-teman, bonggol besar ini kurang lebih usianya masih jalan 8 bulan ya teman-teman, dan dia alhamdulillah sudah mulai belajar pecah daun ya teman-teman. Nah, inilah manfaatnya teman-teman, kita mau menggunakan sabut kelapa, pertumbuhan bahan kita itu maksimal teman-teman ya, meskipun kita memprogram daun dari awal. Tapi ini sepertinya teman-teman baru saya satu kali lapis. Ini sepertinya sudah ada agak retak teman-teman. Ini sudah mulai agak retak, namun tadi sudah saya kasih sedikit lem dan kita kembali melapisinya teman-teman ya. Ini baru satu kali lapis saya kasih teman-teman. Nah, ini kita mempolesnya teman-teman. Nah, baru kita untuk melindunginya teman-teman. Ketika dia ada sabutnya melindunginya. Namun jika ada sabut teman, sabut itu mendukung pertumbuhan teman-teman. Selain sebagai nutrisi tambahan bagi akar, dia juga bisa menjaga kelembapan akar, kelembapan media teman-teman. Namun setelah furnace ini teman-teman, saya punya rencana ini akan saya warnai dengan warna gold teman-teman, sudah sedikit lebih elegan. Ini kita furnace teman-teman ya. Selain untuk memberikan mendukung penampilannya, furnace ini juga bisa melindungi teman-teman. Namun kapan saat kita mempernis, nah inilah teman-teman, jika kita pernis bahan kita dari tunas yang baru tumbuh teman-teman, pernis ini dapat mengganggu teman-teman. Ini jika saya siram, saya tidak menyiramnya langsung di batok teman-teman, saya menyiram hanya langsung pada media agar cairan pernis ini tidak langsung masuk ke dalam ke dalam media. Untuk lebih amannya, baru setelah ini kita warnai dia dengan warna cat air yang berbahan air teman-teman. Oke teman-teman, untuk tapis ini nanti saja saya teman-teman, di masih basah. Nah ini teman, ini sama nih, saya masih mempergunakan sabutnya untuk mendukung pertumbuhannya teman-teman ya. Dan ini saya beberapa waktu lalu sudah saya kopek-kopek dan dia alhamdulillah sudah mulai lapuk teman-teman. Sepertinya kita mulai membuka ya teman-teman ya. Ini gampang saja kita buka ya teman-teman. Oh ya teman, ini bahan saya, ini bahan on the rock juga teman-teman, bonsai kelapa di atas batu karang teman-teman. Kita membuka sabutnya ini jika kita merasa sudah bahan kita ini sudah cukup kuat, akarnya sudah kuat, batang sudah kuat, barulah kita perlahan membuka sabut ini teman-teman ya. Sabut pun sudah cukup lapuk nih teman. Namun jika dia lebih lama 1 tahun, nah, dia lebih lapuk maksimal teman-teman.
Hati teman, ini sepertinya ada akar. Namun untuk bahan ini teman-teman, saya meninggalkan nanti sedikit sabut di bawah agar saat dia batok ini habis nutrisinya, dia tidak lepas teman-teman ya. Waduh, ada akar rusak satu teman, karena saya ini kena obeng. Inilah resiko kita teman-teman ya, namun dengan manfaatnya tidak seberapa teman-teman, tidak masalah. Sepertinya hanya kulit arinya teman yang terkopek ini, tidak masalah sepertinya. Kita bersihkan saja teman. Berhubung dia belum terlalu lapuk teman-teman, kita tunggu dia lebih lapuk lagi sedikit teman. Yang sudah kita buka ini nanti kita bersihkan ya teman. Ini nampak akarnya teman-teman. Alhamdulillah ini tidak rusak akarnya. Untuk akar yang rusak ini tidak masalah teman-teman. Nanti dia akan bercabang dia teman-teman. Kita lihat teman ya, apakah dia apa. Oh, tidak masalah nih teman, hanya kulitnya yang terkopek ini. Dia tidak pecah sampai ke dalam. Tidak akan ya teman, hanya kulitnya yang terkopek ini teman, kulit arinya. Akar ini sudah panjang nih teman. Nah ini dia. Oh, tidak masalah nih teman, hanya kulit arinya yang terkopek sedikit, tidak patah. Oke teman-teman, kita lakukan perawatan apa teman ini nanti menunggu durasi, nanti akan saya bersihkan, kita korek-korek seperti ini teman-teman, perlahan. Nah, kita bersihkan dia sampai licin teman-teman ya, dan setelah itu kita amplas. Namun ini saya ingin membersihkan sedikit perawatan wajibnya teman-teman. Ini tapisnya ini hanya saya tarik beberapa waktu lalu, sekarang kita mulai membersihkannya teman-teman. Bismillah. Ini sampai ke bawah nih teman, ini sudah bisa ekstrim ini karena pelepahnya sudah maksimal tingginya nih. Kita ambil lagi bagian sebelahnya teman. Ini berarti dia pelepah yang ini ya teman. Hati teman, jangan sampai mata pisau ini menusuk sampai ke dalam. Kita cabut teman, namanya ini kita pegang. Bentar. Nah, di sini. Cepat teman. Ini sudah ekstrim kita buat teman-teman ya. Ini sudah sangat rawan ini teman. Ini mesti kita ikat. Kita tarik lagi ini yang mudah nih sedikit teman. Oke. Sampai sini.
Untuk perawatan selanjutnya ini kita tinggal tarik lagi teman-teman ya. Ini berhubung kita sudah memangkasnya sampai ke dasar, ada baiknya ini kita beri safety teman-teman. Oh, mana tali? Oh, ini ada tali. Ini kita ikat dulu teman-teman ya, agar dia tidak patah. Jika tidak diikat nih teman, dia akan patah teman-teman, dia akan merunduk ke bawah dan berisiko patah juga teman. Oke, nanti untuk tapis ini teman-teman kita lihat jika dia sudah mulai bertambah tinggi daun muda ini, baru kita lanjutkan pembuangan tapis. Oke teman-teman, berhubung ini sudah banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan calon tunas terbaru teman-teman. Nah, ini sekarang tiba saatnya kita mempruning teman-teman. Ini daun yang panjang-panjang ini sudah bisa kita pruning. Selain untuk mempercantiknya, bisa juga ini akan menimbulkan kesan bonggolnya akan terlihat lebih panjang teman-teman. Kita tinggalkan 4. Nah ini yang panjang ini masih kita buang saja. Oh, ini udah terikat pula teman. Nah, apa teman, ini sudah berbusa terikat tanggung. Ini kita biarkan saja untuk menopang ini. Nah, kita cukup mempruningnya 3 saja dulu teman. Ini bisa kita bersihkan sedikit teman, tepian pelepah yang kita sayat nih, kita ratakan ya. Nah ini teman, pasca disayat dia mulus teman. Nanti beberapa hari dia akan kembali menghitam ini teman, tepian pelepah ini yang kita sayat nih. Mulus. Namun setelah 3 hari dia akan kembali menghitam seperti ini teman. Itulah risikonya teman. Jika tidak ingin hitam seperti ini teman-teman, kita cukup membuang tapisnya saja, jangan menyayat pelepah. Oke teman-teman, ini nanti berhubung durasi nanti akan saya lanjutkan membersihkan apa ini, membersihkan sabut kelapa yang masih tertinggal ini. Untuk ekspos akar dan batu karangnya teman-teman, ini belum bisa teman-teman. Kita fokus saja dulu membentuk bonggol dan daunnya serta memperkuat akar. Sepertinya akar ini sudah mulai agak tua nih teman-teman. Mungkin 1 bulan ke depan kita bisa mengeksposnya teman-teman. Nanti saya aduk kembali teman-teman setelah saya membersihkan membersihkan batoknya dan melicinkannya. Nanti saat pemernisan dan pewarnaan nanti akan saya aduk kembali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tip kali ini. Jangan lupa dukungannya untuk Eko Dharma Putra Bongkla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.